Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu kembali di dalam suatu majelis dalam rangka thalabul ilmu, di dalam pembelajaran daring melalui channel YouTube di Lembaga SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan bacaan doa nanti bisa menghantarkan kita untuk bisa menerima pelajaran dengan ikhlas, dengan manfaat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, sekarang kita sudah masuk pada semester genap dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Kali ini kita sudah masuk pada bab 7 yang membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, ada baiknya apabila kita bacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya yang sesuai dengan judul tersebut, yaitu 1.24, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, 4.24.1, membaca Quran surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman ini surat yang ke-31 ayat 14 dan 14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Manusia diberikan bentuk tubuh yang sempurna, diberikan hati, perasaan, dan akal pikiran. Untuk itu, Allah menugaskan manusia sebagai khalifah fil ardi atau pemimpin di muka bumi agar dapat menjaga dan melestarikan alam. Selain sebagai pemimpin, manusia hanyalah makhluk yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya dapat melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Oleh karena itu, manusia kemudian diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Maha Pengasih dan Penyayang. Dia Allah ya, menyediakan rezeki untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Manusia dapat makan, berbicara, berjalan dengan nyaman, dan dapat bernafas. Itu adalah karena rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memasuki pada dalil. Di sini adalah dalil nakli, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah yang ada dalam surah Al-Luqman ayat 13 dan 14.
Disimak baik-baik ya anak-anak, sambil menyimak dan sambil juga menirukan di mana saja kalian berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasyayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa bishwaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Itu adalah dalil naklinya dari kewajiban kita beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang sangat bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian untuk kembali." Ya, itu adalah surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Dan kita lanjutkan saja pada masalah arti mufradah atau penggalan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewajiban bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT. Yaitu wa idh qala Luqman, itu artinya ketika Luqman berkata li abihi, kepada anaknya, ya yaduhu, apa ini, menurut hatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la dzulmun 'adzim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Wa wasyayna, kami perintahkan al-insan, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuh, ibunya yang mengandungnya, wahnan 'ala wahnin, lemah yang semakin lemah, wa fiswaluhu, menyapihnya atau memisahkannya, fi 'amaini, dalam 2 tahun, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, kepada kedua orang tuamu, ilayyal masyir, kepadaku tempat kembali. Ya, ini adalah penggalan-penggalan ayat beserta artinya masing-masing. Kita masih pada hadis yang membahas tentang kewajiban beribadah. Ya, kalau hadis ini merupakan dalil akli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita baca hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqulu ya ibnu Adam tafarragh li ibadati amla syadraka ghinni wa ashudda faqraka wa illa taf'al malatu yadaka syughlan wa la ashudda faqrak. Rawahu Tirmidzi.
Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, fokuskanlah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Ya, ini adalah bukti dalil dari akli yang bahas tentang masalah kewajiban beribadah. Kemudian hadis yang membahas tentang kewajiban bersyukur. Ya, hadis tentang cara mensyukuri nikmat itu bagaimana, itu ada di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ilayya man asfala minkum wa la tanzuru ilayya man fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu. Maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Ya, berarti inti dari hadis ini, kita harus lebih bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, apapun itu. Ya, insya Allah dengan kita banyak bersyukur, insya Allah nikmat itu akan dilebihkan. Di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi kita lebih bersyukur apa yang diberikan. Tidak, jangan pernah memandang yang lebih. Ya, kita itu loh, kalau memandang orang lebih dari kita, berarti kita nikmatnya itu akan dicabut oleh Allah. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang diberikan, insya Allah kita akan bertambah kenikmatan yang diberikan oleh kita. Ya, dan jangan lupa rezeki yang kita dapatkan, kita harus menyalurkan kepada orang yang kurang mampu. Ya, 2,5% harta yang kita dapatkan. Ya, insya Allah dengan kita banyak bersedekah, semakin disuburkan. Ya, jangan pernah menganggap sedekah itu adalah hilangnya harta kita karena diberikan kepada orang lain. Justru malah bersedekah itu akan menyuburkan apa yang kita punya. Ya, jadi insya Allah kita akan bisa mengerjakan itu, menjalankan itu setiap harinya, meskipun sedikit, tapi kita ikhlas, insya Allah barokah. Ya, demikian anak-anak ya yang bisa sedikit Bu Lilik sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Untuk pembahasan lebih lanjut masalah kandungan Al-Quran yang tadi sudah disampaikan di surah surah Al-Luqman ya. Jadi di surah ya, untuk membahas yang masalah tentang apa ini, kewajiban bersyukur dan beribadah kepada Allah, dan kandungan dari hadis yang dibahas pada hari ini, insya Allah nanti akan dibahas ulang kembali masalah kandungannya di minggu depan insya Allah oleh Bu Alal Inayah. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.